dan terus memberikan manfaat besar lewat karangan-karangan kitabnya, lewat doa-doanya, lewat murid-muridnya, lewat ilmu-ilmu beliau ada pada orang-orang yang belajar pada beliau. Dan termasuk saat ini kita memanfaatkan lewat kitab beliau, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak hadirin rahimani rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab. Masih kita pembahasan tentang syarat-syarat solat yang dijabarkan cukup luas oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas mengenai hukum bab yang berhubungan dengan jenis-jenis najasah. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk kepada satrul aurah, mengenai menutup aurat. Syarat sahnya solat adalah menutup aurat. Aurat ini ibu bapak ikhwan hadirin adalah dalam bahasanya, lughahnya, dalam bahasa artinya suatu yang harus ditutupi, suatu yang buruk. Makanya aurat itu juga disebut sebagai istilah kemaksiatan atau dosa, itu juga disebut dengan aurat. Makanya ketika berdoa kita dalam majlis, wastur lanal aurati wa aminir rawati, wastur lanal aurati, tutuplah aurat kami. Bukan aurat yang ada di badan, bukan aurat antara lutut sampai pusar, bukan aurat yang akan kita bahas dalam ilmu fikih, tapi aurat adalah keburukan-keburukan, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita ketahui. Boleh jadi kita lakukan dulu waktu yang silam, bukan di tempat ini. Boleh jadi kalau Allah tidak menjagakan untuk kita, keburukan kita di suatu tempat pada masa yang silam akan terungkap di hari ini. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menutupi aurat tersebut. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Yang kita bahas pada malam hari insyaallah kita juga menyentuh tentang aurat lain di samping aurat dalam makna fikih, aurat makna dalam makna maknawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid darain amin. Syaratul aurah bi syuruti wa yustaratu lis-sihhati shalah satrul aula 'alal qadir. Termasuk salah satu syarat sahnya salat baik laki atau perempuan adalah menutup aurat bagi yang mampu. Kalau seorang solat auratnya terbuka, maka solatnya tidak sah. Kalau terbuka di tengah-tengah keadaan solat, tadinya sempurna, lalu terbuka di pertengahan solat, maka solatnya dianggap batal. Solat yang tidak sah atau batal ini wajib diulangi. Aurat mungkin sudah kita pahami Bapak, Ibu, ikhwan hadirin rahimakumullah. Beliau mengatakan faman ajaza an satriha fa'alal mungkin, maka kalau orang tidak mampu menutup aurat dengan sempurna, maka semampunya dia wajib menutup aurat. Aurat ada istilah aurat dalam solat, ada juga aurat di luar solat. Islamlah yang paling memperhatikan masalah ini Pak. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memberikan pakaian kepada kita, dan Allah yang memberikan batasan di mana boleh kita buka, di mana yang tidak boleh kita buka. Muncul dalam hukum syariat istilah aurat fis shalah wa aurat fi ghairi shalah. Aurat di dalam salat dan aurat di luar salat. Kita bahas aurat di dalam salat. Untuk laki-laki, aurat di dalam salat nanti termasuklah juga tawaf, sama hukumnya Pak. Tawaf juga sama, khutbah Jumat juga sama. Ma baina surrah war rukbah, antara lutut dan pusar. Ini semua kita paham, tapi kadang-kadang kita tidak perhatian batasan itu sampai di mana. Karena yang sering kita perhatikan hanya bagian depan saja, aurat antara pusat sama lutut, bagian depan, sementara di belakang seringkali terbuka untuk laki-laki terutama. Kita tidak pernah memperhatikan, dan ini sering kita dapatkan. Ya, kalau Bapak orang yang paling rajin duduk di masjid,
apalagi seperti Masjid Jami yang banyak orang-orang dari mana-mana mampir untuk sholat. Sering kita dapatkan mereka Pak sholatnya tidak sah. Kenapa? Auratnya terbuka. Begitu mereka sholat rapi, ini sering kita sampaikan, saya yakin asatidz yang lain juga sering menyampaikan. Begitu mereka sholat, misal Pak, dengan pakaian yang rapi, dia pakai sepan, pakai celana panjang, pakai baju kaos atau kemeja, masuk ke dalam. Atau kaos itu enggak masuk tapi menggantung sebatas pinggang, bukan panjang sampai ke pantat, kaosnya cuma sebatas pinggang. Dia tarik, dia kencangkan, dia luruskan, lalu dia sholat. Ketika memulai sholat, auratnya rapi, tertutup. Yang ini sampai ke bawah pusat, yang ini sampai ke pinggang. Tapi begitu sudah gerakan itu ruku, maka kaos ini tertarik ke atas. Maaf celananya pun turun sedikit ke bawah. Terlihatlah bagian belakang. Depan biasanya aman. Yang depan ini biasanya nggak berubah. Yang belakang ini yang kelihatan. Lebih parah lagi kapan? Ketika dia sujud. Ketika dia sujud, minta maaf Bapak, kadang-kadang sempaknya kelihatan. Nah, orang seperti ini kadang-kadang memang karena kebodohan, tidak paham, dia sah-sah saja menganggap sholatnya dan menganggap sholatnya tidak ada masalah. Padahal itu masalah yang besar. Ya, kalau kita bilang, kita dekati, kita tegur, Bapak minta maaf, kayaknya aurat Bapak waktu sholat terbuka. Yang dilihat langsung depan, mana? Rapi kok, dia bilang. Padahal yang kita maksud adalah belakang. Jadi aurat itu ma baina surrah war rukbah. Aurat laki-laki ketika sholat antara pusat sampai lutut. Artinya lututnya ditutup, pusatnya ditutup. Ditutup pusatnya dan juga lututnya. Dan antara lutut sama pusat ditutup juga. Itu sekeliling pinggang. Semua depan belakang, bukan cuma depan. Ya. Menutup di sini juga ada standarnya dengan pakaian yang memang disahkan dalam syariat. Seperti laki-laki tidak boleh pakai kain sutra. Diharamkan kita laki-laki pakai, apalagi untuk sholat, walaupun nutup aurat. Gamis panjang sampai ke lutut, sampai ke mata kaki, memukus tubuh seperti yang saya pakai saat ini. Tapi dari kain sutra, ya tidak sah secara hukum. Ya, ada lagi sah tapi haram. Sah dalam makna orang itu tidak dituntut mengkodok, ini dengan kacamata fikih, bukan dengan kacamata ulama tasawuf. Ya. Sah tapi haram hukumnya. Seperti apa? Orang yang memakai pakaian yang dia dapatkan dari duit haram, yang dia pakai dari duit haram, entah duit itu boleh dari mencuri, berjudi atau apalah yang statusnya haram, lalu dibelikan pakaian dia pakai untuk sholat. Secara hukum sah, tapi maaf ada mulgobul, tidak diterima sama Allah. Sedangkan kita ibadah ini berharap adalah gobul di sisi Allah. Maka di sini perlu kita pahami ikhwani rahimakumullah, begitu banyak solat-solat kita, ibadah-ibadah kita mencapai derajat sah dengan kacamata syariat, tapi ada mulgobul indallah, tidak ada gobul di sisi Allah. Nabi yang ngomong. Ya, ini sering disampaikan tentang solatnya seorang, kata Rasulullah, seorang yang solat menggunakan pakaian yang dia beli dengan harga 10 dirham. Namun dari 10 dirham tersebut, kata Rasulullah, terselip ada satu dirham duit haram. Lam yatakabbarallahu salatahu. Maka Allah tidak terima salat hamba tersebut. Hati-hati. Membelikan pakaian untuk istri kita, untuk ibadah, mengkena, telekung, untuk anak kita, untuk diri kita, pastikan yang kuberikan dengan duit halal. Kalau 1 dirham bisa menjadikan gagal yang 9 dirham, 9 dirham duit halal, 1 duit haram, maka apa yang dia pakai dari duit pembelian tersebut itu pakaian, menjadikan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kalau ditanyakan sahkah? Sah, boleh dengan kacamata syariat dan kacamata fikih. Nutup aurat rapi, bukan dari sutra kain biasa, tapi didapatkan dengan dibeli dari duit haram. Atau bukan 1 dirham, semuanya haram, na'udzubillah min. Kalau 1 dirham aja menjadikan gagal sholat kita tidak diterima Allah, bagaimana kalau lebih volume dari 1? 5, separuh, 1/3, 2/3, apalagi kalau semuanya dari yang haram. Atau ya bukan dia beli dengan haram, tapi dia pencuri, dia ambil milik orang, dia tipu orang dengan mengambil pakaian itu dengan cara yang tidak sah.
maka sholat kita tidak diterima Allah walaupun aurat kita tertutup. Kemudian ikhwani rahimani rahimakumullah, aurat itu juga dilihat dari bukan hanya menutup, tapi dia juga menutup warna kulit. Kalau kita pakai pakaian kan banyak Pak sekarang, Masya Allah, semakin mahal semakin tipis, semakin halus semakin adem yang dipakai oleh kita Pak. Kita pakai gamis baru pulang dari Saudi, balik dari umroh, wah Masya Allah adem, enteng, sudah enteng adem lagi Pak, Masya Allah. Tapi maaf, ketika itu banyak orang kita nih kalau sudah pakai gamis biasanya nggak pakai apa-apa di dalam, cuma pakai maaf sempak tok, nggak pakai sontok panjang, nggak pakai sarung lagi, enggak. Begitu dia sujud kelihatan mana sempaknya, warna biru kah, merah kah, kelihatan. Model maaf tipe orang yang tangan badannya punya bulu banyak itu kelihatan banget. Bukan karena air basah, bukan. Secara kering saja kelihatan saking tipisnya tuh air. Bulu rambutnya, bulu tangannya, pahanya kelihatan. Maka hukumnya tetap dianggap tidak sah. Dianggap dia tidak menutup aurat wujudihi ka'adami. Adanya nutup aurat seperti enggak pakai nutup aurat. Seperti ini juga perhatikan istri-istri Bapak. Istri-istri kita Pak, model ada istilahnya kerudung Paris. Ya, istilahnya kerudung Paris Pak, dasar Paris. Adem, memang mahal. Kalau dipakai itu enggak panas, adem. Tapi rambut istri kita kelihatan. Maka istri kita sama juga enggak nutup aurat hukumnya. Jadi dari segi nutup warna kulit itu penting. Dari mana dilihat? Dari mahal muhatab, yaitu jarak kita dengan orang kalau saling ngobrol. Yang ngobrol mungkin saya sama tiang mikrofon 1 meter, 1,5 meter. Kalau sudah lebih dari 2 meter itu sudah bukan ngobrol lagi namanya, apalagi 5 meter teriak. Ya, jarak kita ngobrol, orang ngobrol paling 1 meter, 1,5 meter, paling jauh 2 meter. Kelihatan nggak? Kalau misal kita kelihatan ini bulu saya pakai kain putih, saya punya bulu banyak, kelihatan dari orang yang saya ngajak ngobrol, dari jarak saya berbicara kelihatan, maka dianggap ini belum sah untuk dikatakan nutup aurat. Itu perlu diperhatikan. Kemudian ikhwani akhwati rahimani rahimakumullah, aurat perempuan di dalam salat. Aurat perempuan di dalam salat. Sairil jasadi siwa wajhiha wa kaffaiha. Seluruh tubuhnya kecuali muka dan 2 telapak tangan. Ya. Zahiran wa batinan. Seluruh tubuh wajib ditutup untuk perempuan. Ini kita bicara tentang mazhab Syafi'i. Kalau kita bicara di luar Syafi'i macam-macam. Ya. Nah, ini yang perlu Bapak perhatikan, saudara perhatikan, saya perhatikan. Ingat, kita sebagai suami, sebagai bapak bertanggung jawab tentang urusan dunia akhirat anak istri kita. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum naro. Pernah nggak Bapak perhatikan mengkena telekung yang dipakai oleh anak istri kita itu sah nggak menurut syariat? Nutup aurat benar apa enggak? Pertama, tadi masalah sutra. Kita diharamkan, mereka boleh. Oke, enggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang nutup aurat enggak? Balik ke masalah tadi, nutup warna kulit enggak? Kalau warna kulit kelihatan, ya, dia pakai baju dalam warna merah, kaos sampai sini, kelihatan jelas warna merahnya itu. Warna kulit pun kelihatan, maka dianggap dia enggak nutup aurat. Nah, yang perlu kita pahami, yang banyak kita lalaikan Pak, batasan muka. Batasan muka atau wajah yang wajib ditutup itu min manabiti sya'ar, dari tempat tumbuhnya rambut ini, terus sampai ke anak telinga sini, sampai ke dagu, bukan pangkal leher. Ini Pak, ini aurat. Ini aurat. Kalau istri Bapak pakai mengkenanya di sini, ini terbuka, berarti selama ini dia sholat enggak sah. Kalau itu dia lakukan di luar sholat, berarti selama ini nutup auratnya tidak sempurna. Oke lah di luar sholat, tapi kalau dalam sholat harus lebih diperhatikan. Dagu batasannya, nanti pulang lihat. Bila perlu dengan lembut kita minta, coba dek kau pakai mengkena, aku pengen nyingok. Aku udah sholat, ngapa kau suruh pakai mengkena? Enggak, aku nak nyingok. Balik nih Pak, pastikan. Di mana dia pakai mengkena? Di sini atau di dagu?
Kalau di sini di bawah dagu, maka ini terbuka, auratnya terbuka, tidak sah. Istri-istri kita, anak perempuan kita paling repot, paling ribet ngurusi rambut. Kalau sudah rambut 2 helai sejak keluar, wah, Bu Siti itu rambutnya kelihatan, masukin dong. Wah, ribet. Ya, ngurusi rambut jangan sampai keluar. Sementara ini terbuka. Ya sama, lebih parah lagi. Ini cuma 2 helai rambut, diributkan. Memang benar harus disimpan, jangan kelihatan. Tapi ini terbuka, dia nggak pernah perhatian karena maaf nggak tahu selama ini. Nah sekarang malam ini kita pastikan tanggung jawab kita, Pak. Nggak usah nunggu besok subuh. Besok subuh boleh jadi dia sholat, kita belum sholat, atau kita sholat di masjid, dia sholat di rumah. Malam ini anak kita, istri kita, pastikan ini tanggung jawab kita dunia akhirat, Pak. Kalau mereka terbuka, maka sholatnya nggak sah. Kalau di luar sholat mereka keluar dengan nutup aurat tapi terbuka lehernya juga, maka itu juga dianggap belum sempurna menutup aurat. Kemudian muka terbuka. Ya, di situ dipertanyakan, bolehkah seorang perempuan sholat pakai cadar atau pakai masker? Kalau urusan sholat memang berbeda dengan orang tawaf. Kalau tawaf syaratnya muka wajib dibuka. Artinya perempuan yang bercadar sekalipun buka dia punya cadar untuk tawaf. Kecuali kalau di situ bakal timbul fitnah. Dia tahu benar kalau aku buka cadar, ini mukaku bakal jadi fitnah. Orang bawa HP, di selfie, di foto, disebar. Padahal sudah berpuluh tahun, belasan tahun kita nutup aurat, istri kita nutup aurat, mukanya nggak kelihatan pakai cadar. Tapi pas gara-gara umroh, gara-gara haji terbuka, lalu orang kesempatan ngambil di foto, di share, disebar, jadi fitnah. Maka tuh perempuan boleh tetap nutup mukanya tapi dengan cara khusus. Kan dalam keadaan tawaf itu perempuan tuh tidak boleh bukan nutup saja tapi menempel ke muka. Kalau sekedar tertutup saja itu boleh-boleh saja. Jadi diakali misal dengan pakai topi pet yang ada atapnya nih, Pak, yang ada petnya. Maka cadar itu dibentangkan nutup. Jadi kalau orang lihat dari depan, samping nggak kelihatan ketika tawaf itu. Dan ini kain tidak menempel ke muka karena tertahan oleh pet. Ada juga kalau orang dulu pakai seperti dibikin kayak orang sekarang nih, Pak. Ya, kayak pengimaman ini, pakai kawat dipasang. Ya, itu juga intinya nutup biar jangan sampai kain itu nutup muka. Nah, dalam sholat ulama khilaf, kebanyakan mengatakan tidak apa-apa, tapi afdolnya terbuka, tidak menjadi syarat. Tapi kembali tadi, kalau bakal jadi fitnah istri kita sholat berkumpul dengan perempuan-perempuan lain, ketika dia sholat akan diputu atau diapakan jadi fitnah misalnya, maka boleh dia tetap menutup aurat tersebut, menutup mukanya dengan cadar. Beda hukum dengan tawaf. Kalau tawaf wajib tadi, solusinya seperti itu. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Kemudian perempuan itu tertutup sekujur tubuhnya kecuali muka dan 2 telapak tangan ila kau'ain. Jadi batasan yang wajib tertutup itu dari sini, Pak. Nih. Sampai sekujur tubuh. Jadi ini boleh terbuka tanpa tertutup. Ini juga boleh terbuka tanpa tertutup. Karena ini bukan bagian dari aurat untuk perempuan. Zahiran wa batinan. Tapi dari pergelangan ke bawah terbuka sedikit saja maka hukumnya tidak sah sholat atau batal. Nah ini juga perlu diperhatikan. Makanya ketika nanti kalau bapak pulang, kalau bisa minta tolong istrinya pakai mengkena. Coba kau pura-pura sholat. Kadang-kadang Pak mengkena itu ketika mereka posisi begini belum sholat, kelihatan begini, nutup nih kelihatan. Ya. Tapi pas dia ngangkat tangan takbir, nah, ini ketarik, kebuka sininya. Kalau kebuka ya udah, tidak sah sholatnya. Makanya kalau orang-orang dulu, Pak, mungkin sebagian kita masih menggunakan, perempuan itu lebih apik, lebih rimpan, lebih hati-hati mereka. Jadi mengkena itu di sini ditambah lagi kain yang bisa dicantolkan di sini, dicantolkan di jemarinya agar tidak turun ke bawah, tetap terjaga aurat. Atau zaman sekarang sudah ada yang namanya manset, pakai manset kan sampai ke sini, sehingga kalau dia angkat tangan masih tertutup. Kedua, yang sering juga terjadi, sistem perempuan itu mengkena itu ada yang sifatnya terusan, artinya langsung sampai ke bawah. Nah, yang masalahnya sering kali di sini tadi, ya di sini yang sering terjadi masalahnya.
karena dia berbentuk tangan berlengan gitu ya, kelihatan suka di sini, makanya dikasih cantolan kain digantung ke sini biar nggak turun. Nah yang jadi masalah suka yang sistemnya setaan, kata orang Palembang itu setaan, atas bawah, mengkenal yang sistem atas bawah Pak. Bawahnya kayak orang pakai sarung ya, pakai karet tapi kan, nah atasnya dia pakai terputus dengan bawah. Nah kalau istri kita sholat pakai daster tangan pendek, pakai baju kaos di rumah katakanlah, ketika dia sholat turun pakaian itu menutup semua, tapi pas dia ngangkat tangan begini, Allah, ini boleh jadi terangkat dan ini kelihatan terbuka lengannya nih. Tolong diperhatikan, tanggung jawab kita Pak, dunia akhirat ya. Ketika dia pakai yang setaan yang potongan itu, begitu dia turun tangan rapi, begitu dia ngangkat tangan takbiratul ihram, Allah, ini terangkat. Nah ini kadang-kadang kelihatan yang dia pakai lengan pendek, daster lengan pendek atau baju kaos, ini kelihatan. Kalau ini sudah kelihatan, ya sudah bubar sholat, tidak sah, tidak sah. Jadi harus diperhatikan dari segi kainnya tadi, jangan yang tembus pandang. Kalau tembus pandang kelihatan warna kulit dari jarak berbicara, maka hukumnya nutup aurat seperti tidak nutup aurat. Tayyib. La ilaha illallah. Wa auratul dzakar ma baina surrah wa rukbah wa kadzalika amah fi shalah wa auratul unsa al khurra jami' badaniha ma siwal wajhi wa wajhiha wa kaffain ilal qaw'in. Wasyartu satir, syarat yang menutup itu Allah yasifa laun basyarah, tadi sudah kita sampaikan ya, jangan sampai warna kulit apa yang ada di kulit itu kelihatan ya, dia ada tai lalat hitam kelihatan ya, dari saking tipisnya atau halusnya daripada kain tersebut, dan warnanya biasanya putih. Kalau warna hitam walaupun tipis tetap nutup Pak ya, nggak apa-apa, makanya kebanyakan orang pilih abaya itu warnanya hitam. Baik. Wa indahu lirajul an yursila izarahu wa qamisahu ila nisfi sak. Nah, sekarang berpakaian kita Pak disunnahkan memang nutup aurat itu cuma dari lutut sampai pusar, sekeliling pinggang ya. Dalam makna secara hukum fikih saja, orang sholat enggak pakai baju tapi dia bisa pastikan selama sholat gerak-geriknya enggak menggeser aurat itu tetap tertutup, cuma dia pakai sewet sempol, cuma pakai sarung tok, tapi dibikin aman, sarungnya nggak turun ke bawah dan sarungnya nutup aurat sampai lutut, maka hukum sholat orang itu sah walaupun nggak pakai baju. Cuma itu sekedar hukum dalam batasan fikih. Tapi kalau dari segi adab jelas orang seperti ini su'ul adab, kurang adab, buruk etikanya di hadapan Allah. Nah, maka disunahkan dia berpakaian yang rapi, semakin indah semakin rapi. Standarnya Pak, bagaimana kalau kita menghadap orang yang kita muliakan? Bagaimana berpakaian kita pasti indah, pasti rapi. Justru disitulah kita harus menjadikan di hadapan Allah kita harus lebih dari menghadap manusia. Nah, untuk kita baik di dalam sholat atau di luar sholat disunnahkan itu kain bukan sekadar sampai lutut tapi turun ke bawah. Nah, afdolnya di atas mata kaki, lebih afdol lagi di pertengahan betis. Jadi jangan salah, minta maaf kalau kita sering lihat ikhwanuna jamaat tabligh ya, atau mereka salafi, orang-orang yang kadang-kadang berbeda pandangan dengan kita, mereka pakai celana, pakai sarung cingkrang, jangan dihina, jangan dipandang jelek, memang itu sunnah seperti itu ya. Walaupun mereka suka juga salah kaprah, langsung dengan begitu sinis, begitu ekstrim memvonis orang sholat nutup mata kaki nggak sah. Nah, ini kesalahan dia ya, padahal menurut kita sah-sah saja, pakai sepatu boleh, pakai kaos kaki boleh sholat ya, sarung sampai nutup mata kaki, gamis sampai nutup mata kaki, celana sampai nutup mata kaki, sholat sah, tidak ada larangan. Cuma afdolnya di atas mata kaki. Makanya kita kadang melihat orang-orang yang memang seperti itu, kadang-kadang mereka hatta kerja kantor celananya cingkrang ya, cuma kita kadang-kadang nggak ngerti, suka menghina mereka, dosa ya, pakai istilah RCTI masuk masjid, RCTI masuk masjid, kirain wartawan RCTI bawa kamera, bukan, rombongan celana tinggi RCTI dia bilang ya.
Kalau niat istihza, menghina, dosa Pak. Sama kita punya jenggot kadang-kadang dihina. Ini sunnah Rasulullah. Perempuan bercadar dihina, itu syariat Rasulullah. Hati-hati. Itu bisa menggeser keimanan kita kalau menghina sya'airillah, syiarnya Allah. Jadi bahkan ya bukan maaf kita di sini yang saya katakan ya, ikhwan kita jamaah tabligh, mereka rombongan mungkin Wahabi Salafi pakaian seperti itu, memang kita akui itu benar. Ya, tapi bukan cuma mereka. Kita habaib di Hadramut di Tarim itu ya begitu, pakai sarung sebetis semua Pak. Saya baru pulang dari Tarim, baru pulang dari Hadramut sampai di Palembang juga diibulin ya, beb banjir apa beb katanya. Lihat saya pakai sarung sampai setengah betis karena di Tarim habaib begitu. Orang-orang Tarim pakai Hadramut pakai begitu. Memang sunnah. Jangan nutup mata kaki. Tapi sekali lagi jangan sampai salah mengatakan tidak sah sholat kalau sampai nutup mata kaki. Tidak, tetap sah. Disunnahkan saja. Jadi kalau Bapak pakai sarung panjang, pakai celana panjang, pas mau sholat ya dilipat boleh, bagus-bagus saja. Enggak dilipat tetap sah. Ya. Jadi sampai setengah betis itu afdal. Jangan pula terlalu tinggi. Tapi ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Sekarang kita bicara tentang aurat di luar sholat. Insyaallah jelas. Aurat sholat laki-laki dan perempuan. Ya batasannya tadi. Sekarang aurat di luar sholat. Bismillah. Aurat laki-laki di luar sholat sama seperti sholat. Antara lutut sampai pinggang. Minta maaf, ini banyak kita muslim lahir dari Islam, lahir sudah dari lahirnya Islam, tapi belum paham tentang masalah aurat. Banyak anak-anak kita Pak, sering kali kita dapatkan mereka ya Masya Allah main bola, lari, jogging, ada yang nge-gym segala macam pakai celana pendek. Kita pun di rumah kadang-kadang bersihin taman, bersihin mobil, nyuci motor pakai celana pendek. Apa hukumnya? Haram itu kalau oleh sesama laki-laki ataupun perempuan, termasuk walaupun itu muhrim. Ya, jangan kita bilang boleh-boleh saja anak kita ngeliat kita celana pendek, tidak boleh. Walaupun mereka muhrim, yang boleh ngeliat maaf aurat kita hanya istri kita. Nah, apalagi orang luar. Jadi jangan dikira lanang sama lanang, laki-laki sama laki-laki, sama-sama boleh. Kita berenang, main bola, celana pendek, berenang di kolam, pakai sempak tok, naudzubillah. Haram hukumnya. Membuka aurat itu haram, memandang pun haram. Jadi jangan dibiasakan kalau mau main bola celana panjang, silahkan. Ya kita alhamdulillah di Palembang ada rombongan anak-anak mini soccer namanya Pak. Rombongan dari anak-anak majelis, jumlah mereka lebih dari 150-an mungkin. Itu bikin kelompok main bola syar'i istilahnya. Pagi kumpul mereka 2 minggu sekali, nyewa lapangan bola. Namun sebelum terjun ke lapangan mereka bikin majelis dulu, manggil ustadz, duduk setengah jam, diberikan wejangan, nasihat, tausiah. Selesai itu baru mereka turun ke lapangan. Pakai celana panjang, pakai celana di bawah lutut. Ada yang pakai training, ada yang pakai celana panjang pakai di bawah lutut. Ya pakai baju kaos rapi, nggak terbuka auratnya. Jadi jangan salah, kita ngelihat orang pun yang pakai celana pendek, lihat orang-orang olahragawan segala macam itu haram, walaupun laki-laki sama laki-laki. Dan sampaikan sama perempuan kita di rumah, mereka kadang-kadang memandang kalau kita laki-laki saja yang haram melihat perempuan, sementara mereka itu nggak haram, padahal sama. Kita laki sama laki aja haram, apalagi perempuan melihat pada aurat laki-laki. Jadi jangan pernah terbuka. Ma baina surra wa rukbah, lutut sampai pusat wajib ditutup, kecuali yang boleh ngelihat itu istri kita. Anak kita pun nggak boleh perempuan lihat. Anak laki-laki kita nggak boleh ngelihat itu. Haram hukumnya. Ya haram hukumnya. Apalagi orang luar. Nah, ini kan sering kita begitu. Bersihin taman, bersihin mobil, bersihin motor pakai celana pendek. Kalau jogging, olahraga pakai celana pendek. Ya apalagi kemarin 17-an Manjat Pinang celana pendek semua. Yang nonton semuanya dosa. Panitianya dapat dosa. Ya. Jadi nggak boleh panjat pinang, boleh atur secara syar'i. Ya, model baru panjat pinang syar'i. Iya, kan sekarang serba syar'i Pak. Ya kalau mau nggak mau ya sudah, jangan ambil risiko. Pakai celana pendek, panjat pinang, turun jatuh, ketumpuk, bluk, meninggal. Apa hukumnya itu meninggal? Aurat terbuka. Na'udzubillah min dzalik. Nah sekarang yang perlu dibahas agak panjang tentang perempuan. Aurat perempuan di luar sholat. Di sini ada 2 pendapat ulama secara global. Ada yang mengatakan sama seperti sholat, seluruh tubuh wajib ditutup kecuali muka dan 2 telapak tangan. Ada lagi yang pendapat seluruh tubuhnya wajib ditutup,
Itu yang berpendapat itu menggunakan cadar. Menggunakan cadar wajib, itu pendapat. Jadi ada dua pendapat. Minimal jangan keluar dari dua pendapat ini. Istri kita, anak perempuan kita wajib nutup aurat mereka kecuali muka dan dua telapak tangan. Jangan pernah menganggap beb di kampung ini masih tarian keluarga galuh. Itu sepupu aku, itu anak emak, itu yang namanya bukan mahram melihat aurat haram. Walaupun sepupu kita besar satu rumah sampai bujang sampai gede, tetap ipar di rumah kita punya istri, kita punya adik, istri kita bukan mahram terhadap adik kita, ipar hukumnya tutup aurat. Bukan di rumah terbuka auratnya, hanya pakai daster. Sementara duduk di situ kita punya saudara, atau kita di rumah mertua kita punya ipar perempuan, nggak boleh. Pahami siapa itu mahram, siapa yang bukan mahram. Nah, bedanya perempuan, Bapak hadirinkumullah, aurat mereka di hadapan datil maharim yang mahram, di hadapan bapaknya, suaminya, anaknya, saudarinya, keponakannya, yang masih banyak lagi mahram itu, dia auratnya seperti aurat laki-laki. Perempuan di hadapan sesama perempuan, kemudian di hadapan mahramnya, bapaknya, kakeknya, pamannya, saudaranya, keponakannya, ya, itu suaminya, anak-anaknya, itu sama dengan laki-laki, antara pusar sampai lutut. Artinya, maaf, ini secara hukum Pak ya, tentu bab etika, bab adab lain lagi, menyempurnakan. Kalau seandainya istri kita pakai sewet gantung habis mandi, keluar dari kamar mandi, kelihatan sama anak kita, nggak dosa. Anak kita perempuan nyusui anaknya di depan kita, terbuka, nggak dosa. Melihatnya dia buka pun nggak dosa. Kita melihat nggak dosa, karena mahram. Ini boleh terbuka. Perempuan sama perempuan pakai daster, rambut terbuka, nggak pakai kerudung di rumah. Ya, nggak ada orang lain, mahram semua. Maka itu boleh-boleh saja. Tapi di sini perlu lebih dikerucutkan mengenai istri kita, anak kita, perempuan-perempuan muslimah kita di hadapan perempuan kafirah, perempuan kafir, dan perempuan-perempuan muslimah tapi fasik. Itu ada hukum sendiri. Ulama memang beda pendapat, tapi sebagian mereka memilih pendapat bahwasanya aurat seorang muslimah di hadapan perempuan yang kafir seperti mereka berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram. Artinya nggak boleh istri kita buka aurat di hadapan perempuan kafir, walaupun sama-sama perempuan. Kita punya tetangga perempuan kafir main bertandang ke rumah kita, istri kita biasa nemui tamu sama-sama perempuan cuma pakai daster, yang nggak pakai kerudung, tapi yang datang adalah non muslim, suruh tutup aurat. Temuin tuh tamu, jangan buka aurat. Kenapa? Perempuan kafir, walaupun kafirnya baik, apalagi kalau kafir fasik. Nah, termasuklah kata ulama perempuan-perempuan fasikoh, perempuan-perempuan yang fasik bertandang main ke rumah kita, walaupun itu masih famili kita sekalipun, suruh anak-anak kita berpakaian rapi, pakai jilbab. Temuin tamu perempuan kok pakai jilbab, iya beda itu, maaf, bukan perempuan baik. Nggak harus solehah, baik aja udah cukup. Ini jauh dari sekat standar baik. Dia bergaul bebas, pakaian sehari-hari nggak nutup aurat. Maaf, bahkan mencetak tubuhnya itu dipandang oleh laki-laki. Bisa dikatakan di masyarakat kan itu perempuan kurang baik atau perempuan tidak baik. Maka istri kita suruh nutup aurat. Suruh nutup aurat. Nah, aurat yang mahram ini, perempuan-perempuan muslimah terhadap datil maharim, mahram-mahramnya sebatas lutut sampai pusar. Artinya sekali lagi saya gambarkan ini, kalau dia nyusui anak, ya kita punya anak perempuan lagi nyusui, atau menantu kita, menantu kan juga mahram sebab pernikahan, dia nggak perlu sembunyi nutup diri, ya boleh saja tetap terbuka. Ini sebatas hukum syariat, tapi diperindah dengan hukum adab dan etika yang kurang pantas, ya kurang pantas. Mungkin dia tutup, dia buka sedikit sekadar untuk membiarkan anaknya tetap nyusu, ya pakai sewet gantung, pakai handuk, keluar dari kamar mandi. Yang ngelihat semua mahram di rumah, adiknya, saudaranya, suaminya, maka sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi untuk keluar dari rumah atau di situ di rumah ada yang bukan mahram, maka wajib menutup aurat dengan sempurna. Kemudian
Ikhwan rahimakumullah, ada satu tambahan, perempuan indal mihnah ketika mereka sedang kerja. Nah, kalau sedang kerja, misal di dapur atau di manalah, dia boleh membuka aurat sebatas kebutuhan. Seperti ibu-ibu di kampung kami masih banyak, Pak. Di sini mungkin juga ada perempuan-perempuan nelayan, ibu-ibu petani. Mereka mungkin nutup auratnya sampai sebetis. Ya, bawah ini terbuka karena kena becek, karena lumpur. Ya, ketika mereka ngetam padi, ya mungkin di sini juga nelayan-nelayan perempuan, mungkin mereka menggulung tangan sampai sebatas gini. Boleh ini terbuka. Itu pun tetap kalau tidak timbul fitnah. Ya, itu disahkan terbuka sekedar batasan yang dibutuhkan. Nah, kalau indah sempurnanya tutup aurat semua. Tapi kalau masa cuci piring di rumah, ya cuma gara-gara di situ ada tukang sedang kerja di dapur misal, ya kita ada di rumah, isi kita nyuci baju pakai sarung tangan, nyuci piring pakai sarung tangan, yang nggak harus, boleh digulung sedikit terbuka sini nggak apa-apa. Ya itu ndak apa-apa, dibolehkan dalam Islam. Masyaallah, bab rahimani rahimakumullah, terakhir ingat sudah masuk Isya. Mungkin dulu Pak kita punya keluarga, diri kita sendiri belum ngeh, belum paham, belum perhatian tentang masalah aurat. Bapak mungkin menikah tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000 awal. Ya, dulu belum pakai jilbab, kita punya istri. Kawinnya pun pakai kebaya, pakai sanggul. Ya. Itu katakanlah masa jahiliyah. Lalu alhamdulillah dapat hidayah. Bapak pakaiannya selalu pakaian muslim, istri kita semua berjilbab, anak kita semua berjilbab. Maka saya sangat menganjurkan kepada bapak saudara, foto-foto masa lalu yang sifatnya, maaf ya kalau terlalu ekstrim disebut dengan jahiliyah, itu jangan dipampang di ruangan tamu, Pak. Masa lalu yang kelam, kita masih buta agama, istri kita terpampang dengan tanpa tutup aurat, anak kita tanpa tutup aurat, simpen, taruh di lemari. Atau cukup yang tahu di kamar saja, bukan ditaruh di ruangan tamu, sehingga orang lihat, oh itu dulunya sebelum berjilbab. Ya, jadi yang lama-lama itu udah. Dulu kita masih SMP atau sekolah dulu Pak pakai celana pendek, sekarang udah jadi anak majelis. Ya jangan sampai disebar foto itu, simpan, pendam, jangan sampai keluar lagi foto-foto. Kan zaman dulu orang-orang gede anak SMP kan masih celana pendek dulu. Tahun 2000 ke bawah celana pendek semua. Sekarang alhamdulillah SMP bahkan SD pun udah pakai celana panjang. Dulu kan SMA baru pakai celana panjang dulu. Nah, itu masa dulu, padahal udah balik, SMP itu udah balik kebanyakan. Kebuka aurat, foto kita simpan. Jangan lagi dibuka foto-foto masa lalu yang katakanlah masa jahiliyah tersebut. Ini penting masalah aurat. Sekali lagi saya menghimbau kepada Bapak sekalian, pulang dari sini kalau memang isi kita sudah sholat nggak apa-apa. Jangan nunggu besok subuh kita lupa. Ya, belum tentu kita sholatnya sama dia, kita di masjid, dia di rumah. Jadi malam ini nggak apa-apa panggil. Kayak kalau Bapak memanggil mau bagi duit, pasti datang dia. Ya, datang, ini lebih dari duit yang mau dibagikan Pak, lebih dari 1 M. Nama tanggung jawab dunia akhirat. Kalau sampai malam tadi Isya, subuh dia sholatnya maghrib enggak sah gara-gara aurat terbuka, lalu kita biarkan sampai besok dan seterusnya, maka tuntutan di akhirat sangat mengerikan. Jadi suruh mereka bagaimana pakai kerudung rapi, dagu, terutama itu penting. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Dan perempuan disunahkan memanjangkan pakaian mereka sampai ke tanah. Ya, itu pun lihat sikon negeri kita, kalau memang daerah kita ini banyak najis, banyak anjing, kencing, kucing, kencing apa, boleh di atas ya pakai kaos kaki. Ya, kalau dia kayak abaya kebanyakan itu sampai nutup aurat, sampai ke tanah, mungkin tidak pakai kaos kaki nggak apa-apa. Tapi kalau lebih afdal pakai kaos kaki. Perempuan pakai celana boleh kalau memang celana khusus perempuan. Ya, pakai rok sebatas mata kaki, tapi pakai kaos kaki nggak apa-apa. Sholat pun sama Pak. Ya, di perjalanan istri kita nggak bawa mukena, di masjid nggak disiapkan. Tapi kita lihat perempuan istri kita ini pakainya rapi, jilbabnya rapi, tangannya panjang, pakai manset lagi. Udah pakai kaos kaki sholat, nggak harus pakai mukena, nggak harus pakai telekung. Sholat perempuan yang penting nutup aurat. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pada Isya setelah salat kita sambung sesi kedua dengan pembacaan kitab al-adhkar, kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim
wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad rabbi fanfa'na barakati min al-muslimin wa ta'amatu min tarakat wa muslimin fitani Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa qalban munawwaran wa qalban khashi'an Allahumma rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman ja'alna wa ahbaban min alladhina istami'una al-ghawra fi tamasana sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Adzan nanti habis azan langsung sholat Pak ya. Minta maaf nggak pakai sholat sunnah qobliyah, tapi memang kalau memang Bapak biasa sholat qobliyah nanti setelah sholat isya bisa ya qobliyah, karena kalau kita kasih kesempatan sholat sunnah itu